Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1, kelompok 6, yang beranggotakan M. Sobari Abdau absen 18, Salsabila Naira absen 20, Andini Putri absen 22, Arya Putra Jagadatri absen 24, Jenny Tirtasari absen 26. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis dan fungsinya. Pengertian: kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Di sini kami akan membahas beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, lobus anterior, yang kedua, hormon perangsang folikel, yang ketiga, luteinizing hormon, yang keempat ada lobus intermedia, yang kelima ada lobus posterior. Yang pertama, yaitu lobus anterior, menghasilkan beberapa hormon, ada 5, yaitu hormon somatotrofin yang menstimulasi pertumbuhan tubuh. Yang kedua, ada hormon thoritrofin yang merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada hormon kortikotrofin yang merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Kemudian yang keempat ada hormon proklatin atau laktogen yang merangsang kelenjar susu, glandula mammae untuk mengekskresikan susu. Kemudian yang kelima ada hormon gonadotrofin yang menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon perangsang folikel dan hormon luteinizing LH. Berikutnya ada hormon perangsang folikel atau dalam bahasa Inggris kita dapat mengenalnya dengan istilah Follicle Stimulating Hormone (FSH). Tentu saja hormon ini terdapat pada wanita dan pria dengan fungsi yang berbeda juga. Pada wanita, hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan merangsang sel-sel folikel untuk menghasilkan estrogen. Pada pria, hormon ini berfungsi untuk merangsang proses spermatogenesis. Luteinizing hormon atau yang bisa disebut juga dengan LH. Hormon ini terdapat pada pria dan wanita. Hormon ini juga memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Fungsi LH pada wanita adalah untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum dan akan menghasilkan estrogen dan progesteron. LH pada wanita juga bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Dan umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Sementara itu, LH pada pria berfungsi untuk merangsang sel interstisial di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Pada laki-laki disebut dengan ICSH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone. Kesimpulannya, LH pada wanita menghasilkan estrogen dan progesteron, sedangkan pria menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada lobus intermedia. Bagian ini menghasilkan melanotrofin atau MSH. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit. Selanjutnya ada lobus posterior. Lobus posterior itu terdiri dari vasopresin dan oksitosin. Vasopresin sendiri berfungsi untuk mengatur kadar air dalam darah melalui penyerapan air oleh tubulus ginjal, sehingga sekresi ADH mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan seseorang. Sedangkan oksitosin sendiri berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos di uterus, dan hormon ini sangat penting dalam proses kelahiran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.